Perintah Kaisar Naga. Bab 231 sampai dengan 240. Audiobook Novel Silat. Episode 24. Navarro belum selesai berbicara, ketika dia mendengar bahwa Dev memanggilnya, dia tiba-tiba memiliki ide di hatinya. Sekarang dia perlu bertindak pengecut di depan Dev, sehingga Dev akan ceroboh, dan setelah dia memiliki kekuatan dan modal, dia akan menggandakan penghinaan kembali. Setelah menanyakan alamatnya, Navarro bergegas menuju restoran pastoral. Dia akan segera ke sini. Shanshan kembali ke tempat duduknya dan berbisik kepada Dev. Dev tidak berbicara, ekspresinya acuh tak acuh, sementara Hang memandang Dev seperti itu, dan sudut mulutnya terangkat. Apa yang kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Menunggu Tuan Xiao untuk datang, saya kira Anda akan menangis. Lihat apakah Anda masih menarik? Saya tidak tahu apakah saya akan menangis, tetapi Anda pasti akan menangis. Dev memandang Hang dan tersenyum dingin. Apa katamu? Aku akan menangis? Aku akan membuatmu menangis sekarang. Hang berkata, dan mengambil botol anggur lagi. Hang, apakah kamu gila? Letakkan botol anggur untukku. Melihat ini, Shanshan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berteriak pada Hang. Shanshan, apa yang kamu takutkan dari orang ini? Bahkan jika dia belajar beberapa trik di penjara, jangan takut padanya. Ini adalah wilayah Tuan Harimau, dan dia berani sombong di sini. Di depan Dev, dia berkata dengan provokatif, Dev, bukankah kamu sangat hebat? Kamu dapat mematahkan kaki Jaki. Sekarang aku di sini, apakah kamu berani menyentuhku? Plak. Begitu Hang selesai berbicara, Dev menamparnya. Hang langsung terkejut, dua giginya rontok, dan separuh wajahnya langsung bengkak. Setelah hidup begitu lama, ini adalah pertama kalinya orang datang untuk meminta saya tampar. Apakah tamparan ini nyaman? Apakah Anda ingin lagi? Dev menatap Hang dengan ekspresi lucu. Hang merasa matanya bersinar dengan bintang emas, dan seluruh orang pusing. Hang, apakah kamu baik-baik saja? Jocelyn Bubu mendukung Hang dengan ekspresi gugup di wajahnya. Kakak Chen, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini hal yang buruk. Ernie tampak panik, sedikit kewalahan. Dev, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menampar Hang? Itu benar, kamu juga teman sekelas, kamu benar-benar melakukannya, itu tidak masuk akal. Tunggu, kamu tidak akan bisa keluar dari sini, kamu akan merasa lebih baik nanti. Banyak teman sekelas mengkritik Dev satu demi satu. Bang. Rendah. Dev tiba-tiba menampar meja, dan sepotong meja marmer keras ditampar. Kali ini, semua orang tercengang dan menutup mulut mereka. Hang itu baru saja datang dan memintaku untuk memukulnya. Apa kalian semua budek? Mata Dev menyapu kerumunan. Tidak ada yang berbicara lagi, dan ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Ya, Hang membiarkan dirinya sendiri untuk ditampar, mengapa kalian menyalahkan Dev? Shanshan berdiri dan membantu Dev berbicara. Teman-teman sekelas ini memandang Shanshan dan tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti lagu mana yang dinyanyikan Shanshan. Hang, yang bangun, juga sedikit mengernyit, melirik Shanshan, dan kemudian menatap Dev dengan marah. Dev, kamu berani memukulku, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari ruangan ini hari ini. Tunggu aku. Hang berkata, dia akan membanting pintu dan pergi mencari sepupunya. Kakak Chen, minta maaf dengan cepat, atau Anda pergi dulu. Ernie menarik lengan baju Dev dan berkata dengan cemas. Ernie, duduklah, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Dev tersenyum sedikit ke arah Ernie. Tepat ketika Hang membanting pintu untuk keluar, pintu kotak itu tiba-tiba didorong terbuka, dan Navarro datang dengan berkeringat deras. Begitu Hang melihat Navarro, dia buru-buru tersenyum dan menyapanya. Tuan Muda Xiao, kami menantikan Anda, silakan duduk. Dengan ekspresi menyanjung di wajah Hang, dia meminta Navarro untuk duduk, sementara teman sekelas lainnya juga bangkit dan menyapa mereka dengan senyuman. Tapi Navarro tidak peduli dengan mereka. Dia bahkan tidak melihat Shanshan. Dia meliriknya secara langsung. Ketika dia melihat Dev, tubuhnya sedikit bergetar,
dan dia berjalan dengan cepat. Tuan Chen, saya mendengar bahwa Anda mencari saya segera ke sini. Navarro berjalan ke arah Dev dan berkata dengan hormat. Ledakan. Kali ini, semua orang yang hadir kecuali Shanshan terkejut di tempat, mulut mereka bulat, dan mata mereka akan keluar. Putra keluarga Xiao, berbicara dengan Dev dengan hormat, bagaimana situasinya? Bukankah seharusnya mereka berdua menjadi rival dalam cinta? Melirik kerumunan yang terkejut, Dev mencibir dan berkata kepada Navarro. Saya mendengar bahwa keluarga Xiao Anda memiliki urusan bisnis dengannya. Dev menunjuk ke Hang. Berimu kesempatan hari ini. Navarro melirik Hang, dan kemudian melihat lebih dekat ke wajah setengah bengkak Hang, menebak sesuatu, jadi dia berkata. Tuan Chen, kami memiliki 2 proyek real estate, dan bagian dari konstruksi dikontrakkan kepada orang ini, tetapi kami akan segera mengakhiri kerjasama, dan saya akan mengirim seseorang untuk secara ketat memeriksa kualitas proyek. Selama ada tempat yang tidak memenuhi standar, saya akan memotong pembayaran proyek, dan kemudian menuntut, sehingga dia akan menanggung kerugian. Dev sedikit mengangguk dan harus mengakui bahwa kemampuan reaksi Navarro cukup bagus. Tuan Muda Xiao, apa maksudmu? Kerja sama kita. Kerja sama kita dihentikan, dan kemudian dana proyek disita. Anda juga harus menanggung kerugian kami. Apakah Anda mengerti? Navarro memandang Hang dan meraung dengan dingin. Dia hormat di depan Dev, tapi itu tidak berarti dia menghormati semua orang. Ini. Hang tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, otaknya benar-benar tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Sikapmu hari ini menyelamatkan hidupmu, tetapi bukan keluarga Xiao. Dev bangkit, menepuk bahu Navarro dan berkata. Dev tidak membiarkan Navarro pergi dengan mudah, dan membiarkan keluarga Xiao pergi. Dia bisa berhenti membunuh Navarro, tetapi hukuman mati bisa dihindari. Ketika Navarro mendengar ini, dia berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebuk, wajahnya sangat pucat karena ketakutan. Tuan Chen, selama Tuan Chen dapat membiarkan keluarga Xiao saya hidup, keluarga Xiao saya bersedia menjadi sapi dan kuda untuk membayar Tuan Chen. Selain itu, kami memiliki 2 perusahaan real estate, yang semuanya akan disumbangkan atas nama Tuan Chen. Navarro berkata, dia benar-benar menyerahkan 2 kontrak. Melihat ini, Navarro sudah siap sebelum dia datang, yang membuktikan bahwa orang ini bukan hanya seorang pria, dia ingin memberi Dev hadiah, sehingga Dev salah mengira bahwa dia telah menyerah, dan tidak ada ancaman sama sekali. Tetapi selalu tidak ada kesempatan untuk memberikan hadiah kepada Dev, dan tidak ada yang mau mengurus masalah ini. Lagi pula, ada 2 pria besar, Elias Gu dan Yansen di belakang Dev. Hari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tentu saja Navarro akan memanfaatkannya. Melihat 2 kontrak yang dikeluarkan Navarro, Dev sedikit terkejut. Keluarga Xiao memulai dengan real estate, dan sekarang mereka telah memberikan kedua perusahaan real estate kepada Dev. Saya khawatir status keluarga Xiao di Hongcheng akan anjlok. Tetapi unta yang mati lebih besar dari kuda, bahkan jika jatuh, itu tidak sebanding dengan orang biasa. Sekarang Robert dan putranya tidak peduli dengan uang, mereka hanya berharap untuk sementara menyelamatkan hidup mereka, menyelamatkan keluarga Xiao, dan mengisi ulang energi mereka. Dev mengambil kontrak. Navarro sangat gembira ketika dia melihat Dev mengambil alih kontrak. Selama Dev bisa mendapatkan kedua perusahaan ini, keluarga Xiao akan diselamatkan. Karena keluarga Xiaomu sangat tulus, maka aku akan membiarkanmu pergi. Dev mengambil kontrak dan menandatanganinya langsung. Alasan mengapa Dev meminta kedua perusahaan ini dari keluarga Xiao adalah karena dia terlalu kekurangan uang. 2 kantong bahan obat yang dikirim Yuki harganya beberapa juta. Sekarang bahkan di Villa Bukit Indah, energi spiritual sangat tipis, dan cermin 7 bintang ada di dalamnya. Semua sumber daya akan habis. Jika Dev ingin berkultivasi, hanya ada satu cara, yaitu membeli bahan obat yang berharga, dan kemudian memurnikan pil pengumpul roh untuk membantunya berkultivasi. Dia harus mencapai tahap pembangunan pondasi sebelum 15 Juli, dan pergi ke pulau tanpa nama. Jika Anda hanya mengandalkan energi spiritual yang tipis ini untuk berkultivasi, tahun monyet dan bulan kuda tidak akan dapat mencapai tahap pembangunan fondasi. Terima kasih Tuan Chen karena tidak membunuh,
Terima kasih Tuan Chen karena tidak membunuh. Navarro dengan penuh semangat bersujud dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Kamu bisa pergi sekarang. Dev melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Navarro bangkit, membungkuk pada Dev, berbalik dan berjalan keluar, tidak pernah melihat Shanshan dari awal hingga akhir. Tuan Muda Xiao, kami menandatangani kontrak. Bagaimana Anda bisa membatalkan kerjasama jika Anda membatalkannya? Dan pembayaran proyek harus dibayarkan kepada saya. Hang langsung menghentikan Navarro dan berkata, "Pergi." Navarro tampak tidak sabar, "Saya tidak akan memberi Anda ganti rugi, apa yang bisa Anda lakukan?" "Navarro, jangan berpikir kamu dari keluarga Xiao, aku takut padamu, lihat caramu berlutut ke Dev, kamu harus memberiku uang jika kamu membatalkan kerjasama, sepupuku bawahan Tuan Harimau, aku benar-benar ingin memaksanya. Khawatirkan aku sama sekali tidak takut padamu." Hang patah hati dan berteriak pada Navarro. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Navarro takut pada Dev, dia harus mendapatkan uang proyek kembali, jika tidak, perusahaannya tidak akan dapat beroperasi. Meskipun keluarga Xiao kuat, dibandingkan dengan reputasi Yansen, itu masih agak lemah, jadi Hang ingin mengalahkan Navarro dengan Yansen. Bodoh. Navarro menatap Hang dengan jijik, lalu dia pergi tanpa memperhatikannya. Yansen mendengarkan Dev dengan jujur, dan Hang ini bahkan menggunakan nama Yansen untuk memamerkan kekuatannya. Melihat Navarro pergi, Hang memelototi Dev dengan kemarahan di wajahnya. Semua ini disebabkan oleh Dev. Dev, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat pengecut Navarro takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Aku akan membunuhmu hari ini. Setelah Hang selesai berbicara, dia langsung pergi mencari sepupunya. Suasana di dalam kotak langsung menjadi malu, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dan menatap Dev satu persatu, bertanya-tanya bagaimana Dev menjadi begitu luar biasa, bahkan kakak laki-laki dari keluarga Xiao takut padanya. Hanya saja Yuna memandang Shanshan dengan sedikit keraguan di wajahnya. "Shanshan, apakah kamu putus dengan Navarro itu? Bukankah itu artinya kamu bukan nona muda dari keluarga Xiao?" Begitu Yuna berkata, semua teman sekelas memandang Shanshan dengan mata bertanya. Wajah Shanshan memerah karena malu. Tapi sekarang setelah masalahnya datang, dia tidak bisa menyembunyikannya jika dia mau, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Sialan, aku bilang kenapa kamu terus berbicara untuk Dev sekarang?" Ternyata ditendang oleh Navarro. Melihat Navarro barusan, dia pasti tidak akan berani menikahi Shanshan lagi. "Itu bukan nona muda dari keluarga Xiao, apalagi yang kamu berpura-pura." Melihat Shanshan mengakuinya, semua orang segera menunjukkan ketidakpuasan yang besar. Jika Shanshan tidak memiliki identitas nona muda dari keluarga Xiao, dia bukan apa-apa, dan siapa yang akan menjilatnya? "Kakak Chen, ayo pergi, kamu tidak tahu bahwa Tuan Harimau benar-benar kuat, membunuh orang tanpa mengedipkan mata." Meskipun Ernie terkejut bahwa Dev bisa membuat Navarro begitu takut padanya, tetapi sekarang Hang pergi ke sepupunya, dan sepupunya bawahan Yansen. Dia takut Dev akan menyinggung Yansen dan dibunuh oleh Yansen. Melihat ekspresi ketakutan Ernie, Dev tersenyum sedikit, "Apakah kamu tahu Yansen?" "Tidak." Ernie menggelengkan kepalanya. "Karena kamu belum pernah melihatnya, bagaimana kamu tahu dia membunuh tanpa berkedip?" Dev berkata sambil tersenyum. "Saudara Chen, Anda telah berada di penjara selama beberapa tahun, Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ada harimau milik Tuan Harimau bertikai dengan geng naga api milik Stanley Feng. Pertarungan itu sangat ganas, dan lebih dari 20 orang terbunuh pada satu waktu. Hampir semua orang di kota tahu tentang itu." Ernie berkata dengan ngeri di matanya. "Jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa." Dev menepuk bahu Ernie sambil tersenyum, dan kemudian melemparkan 2 kontrak transfer di depan Ernie. "Kamu membantuku mengurus 2 perusahaan ini. Aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri." Ernie tiba-tiba tercengang. "Chen. Kakak Chen, ini tidak bisa dilakukan, dan saya juga tidak bisa mengaturnya. Ketika kamu dilahirkan, kamu juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kamu belajar kan?"
Dev mendorong kontrak ke tangan Ernie. Di masa depan, jika Anda berjalan di perusahaan, semua orang akan memanggil Anda, Presiden Chen. Ernie memegang dua kontrak, tangannya gemetar, wajahnya memerah, dan hatinya sangat bersemangat. Pada saat ini, dia berfantasi tentang adegan ketika orang lain memanggilnya Presiden Chen. Teman-teman sekelas lainnya menyaksikan, mata mereka merah, dan mereka semua sangat iri. Kedua perusahaan real estate itu memiliki aset ratusan juta. Dalam sekejap mata, Ernie menjadi CEO dari ratusan juta perusahaan. Beberapa teman sekelas mulai menyesalinya. Mereka menyesal bahwa mereka sejak awal seperti tidak sesopan Ernie kepada Dev. Jika itu masalahnya, mungkin mereka juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Pada saat ini, pintu kotak itu tiba-tiba ditendang terbuka, dan seorang pria muda dengan kemeja putih dan jas hitam masuk, diikuti oleh beberapa penjaga keamanan. "Sepupu, orang ini memukulku, kamu harus membalaskan dendamku." Hang menunjuk Dev dan berkata. Sepupu Hang melirik Dev dengan dingin, lalu berkata kepada Hang. "Apakah hanya dia?" Hang melirik beberapa teman sekelas, yang begitu ketakutan sehingga mereka menjauhkan diri dari Dev. Ernie juga sangat berjuang saat ini, kakinya gemetar ketakutan, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bergerak. "Dan anak di sebelahnya, berikan juga padaku, sialan." Hang menjadi marah ketika dia melihat Ernie masih duduk di sebelah Dev. "Kamu benar-benar sia-sia, hanya dua orang seperti monyet ini yang memukulimu." Sepupu Hang menepuk kepala Hang dan mengutuk dengan marah. Hang berkata dengan wajah penuh keluhan, "Sepupu, orang ini baru saja keluar dari penjara dan belajar beberapa trik, dan aku tidak bisa mengalahkannya." Rumput. Preman di jalan. Sepupu Hang segera mengangkat mulutnya ketika dia mendengarnya. "Saudaraku, di jalan mana itu?" Sepupu Hang berpikir bahwa ketika Dev berada di penjara, dia hanya bermain-main di masyarakat. "Sepupu, dia kentut." Dia pacarnya dan diperankan oleh Navarro itu. Ketika dia marah, dia memukul Navarro dengan batu bata dan menjalani hukuman 3 tahun penjara. Hang buru-buru menjelaskan kepada sepupunya. "Apakah ada hal seperti itu?" Sepupu Hang tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Anak ini benar-benar terlihat memiliki nasib buruk, tetapi berani mengalahkan sepupu saya. Tidak sesederhana berada di penjara selama 3 tahun. Setelah sepupu Hang selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil sebotol anggur dan menghantamkannya ke kepala Dev. "Apa?" Ketika beberapa gadis ketakutan melihat ini, mereka semua berteriak. Ernie sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, tetapi melihat bahwa Dev akan dihancurkan, Ernie menggertakkan giginya, berdiri dan mengambil bangku. Tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia melihat Dev, yang duduk diam, meninjunya. Sepupu Hang ditinju di perut, dan seluruh orang itu terbang terbalik. Rasa sakit yang parah membuat sepupu Hang membungkuk, wajahnya sangat mengerikan. "Sepupu, kamu baik-baik saja?" Hang buru-buru mendukung sepupunya dan bertanya. "Berikan padaku, bunuh dia." Sepupu Hang meraung, dan ketika beberapa penjaga keamanan melihat ini, mereka bergegas dengan tongkat karet. "Kakak Chen, cepatlah pergi, aku menghalangi mereka." Ernie membawa bangku dan naik untuk menyambutnya. Tetapi tepat ketika Ernie dan penjaga keamanan hendak menyerang, sesosok melintas, dan kemudian mereka semua jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Orang-orang ini semua adalah bawahan Yansen, dan mereka juga bawahannya sendiri, jadi Dev tidak memiliki aura pembunuh, jika tidak, orang-orang ini bisa mati. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang, dan Hang bahkan lebih terpana. Dev ini terlalu kuat, berapa banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya. Sepupu Hang tidak menyangka bahwa Dev akan begitu kuat, jadi dia menahan rasa sakit dan berkata, "Pergi dan undang Tuan Harimau." Segera, seseorang pergi untuk mengundang Yansen. Ketika mereka mendengar bahwa Yansen akan datang, semua teman sekelas menjadi gugup. Meskipun itu bukan urusan mereka, nama Yansen juga membuat mereka gemetar ketakutan. "Kakak Chen." Ernie, yang memegang bangku, menatap Dev dan berteriak. "Ernie, apakah kamu takut?" Dev bertanya dengan sedikit senyum.
Ernie mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, karena kita telah sampai sejauh ini, tidak ada yang perlu ditakuti, masalah sudah menjadi besar, kita hanya bisa berjuang untuk hidup. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dev, Tuan Harimau akan datang, kamu akan mati, aku akan menebasmu menjadi ribuan keping. Ketika Hang mendengar bahwa dia telah mengundang Yansen, hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Saya tunggu. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung duduk kembali dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Di sisi lain, Yansen sedang menunggu Dev di lantai 3, tetapi dia tidak melihat Dev untuk waktu yang lama, dan dia tidak berani menelepon lagi untuk mendesaknya, jadi dia hanya bisa menunggu. Tuan Harimau, sesuatu terjadi di lantai bawah. Seseorang membuat masalah di dalam kotak dan memukuli saudara Biao. Seorang pelayan bergegas ke sebuah kotak di lantai 3 dan mengikuti Yansen. Sial, siapa yang berani datang ke restoranku dan membuat masalah? Apakah itu dari Gang Naga Api? Ketika Yansen mendengar ini, dia segera berdiri dan bergegas turun. Saya tidak tahu, saya mendengar bahwa kekuatannya sangat kuat. Pelayan itu menjawab. Yansen mengerutkan kening. Jika dia sangat kuat, dia jelas di sini untuk membuat masalah. Sekarang, selain Gang Naga Api, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayahnya. Stanley baru saja menderita kerugian beberapa hari yang lalu, jadi dia datang untuk membuat masalah saat ini. Itu bahkan tidak mungkin. Segera, Yansen mencapai kotak di lantai 2 dan menendang pintu hingga terbuka. Saat dia hendak mengutuk, dia melihat Dev duduk sekilas, dan kemudian Yansen terkejut. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tuan Harimau, dia. Sepupu Hang berdiri dengan susah payah dan hendak mengatakan sesuatu kepada Yansen, tetapi Yansen bahkan tidak memandangnya, dan berjalan langsung menuju Dev. Melihat Yansen berjalan menuju Dev, Hang tersenyum, Dev, tunggu saja, Tuan Harimau akan membunuhmu. Begitu suara Hang jatuh, dia melihat Yansen berjalan ke arah Dev dan berteriak dengan hormat. Tuan Chen. Dev tidak mengatakan apa-apa, dia hanya meletakkan cangkir tehnya, dan Yansen segera mengisi tehnya. Kali ini, semua orang tercengang lagi, dan bola mata mereka yang mengejutkan akan keluar. Navarro baru saja datang dan berdiri di samping Dev seperti seorang pelayan. Sekarang Yansen datang, dia masih memiliki sikap yang sama. Mereka benar-benar tidak mengerti betapa hebatnya Dev. Dan Hang dan sepupunya itu menjadi bodoh. Harimau. Tuan Harimau, siapa pria ini? Sepupu Hang tidak bodoh, dia segera melihat ada sesuatu yang salah dan bergegas. Biaozi, sudah berapa tahun kamu bersamaku? Yansen tidak menjawabnya, tetapi bertanya dengan keras. Tuan Harimau, 5 tahun. Hati Biaozi bergetar dan menjawab dengan gagap. 5 tahun, waktu yang lama. Yansen menepuk bahu Biaozi dengan tenang. Kali ini, Biaozi sangat ketakutan sehingga dia berlutut langsung ke Yansen. Dia telah mengikuti Yansen selama 5 tahun, dan dia tahu bahwa semakin tenang Yansen, semakin kuat niat membunuhnya. Tuan Harimau ampuni hidupku, Tuan Harimau selamatkan hidupku. Biaozi terus bersujud pada Yansen. Yansen tidak bergeming, dia mengeluarkan belati tajam dan melemparkannya ke tanah, potong tanganmu. Biaozi melihat belati di tanah, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambilnya dan menebasnya dengan tebasan biadab. Apa? Jeritan melengking terdengar, dan tangan kiri Biaozi terpotong. Melihat adegan berdarah ini, semua orang terkejut, terutama Hang. Terima kasih Tuan Harimau karena tidak membunuhnya. Biaozi meraih pergelangan tangan yang dipotong dengan erat, menahan rasa sakit yang parah, dan mengikuti Yansen untuk berterima kasih padanya. Jangan berterima kasih padaku, terima kasih Tuan Chen. Yansen berkata dengan dingin. Terima kasih, Tuan Chen, karena tidak membunuh. Biaozi berlutut langsung ke Dev. Apa, sepupu? Hang menatap sepupunya dengan ekspresi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Kau belum berlutut juga, sialanmu. Biaozi berteriak pada Hang. Hang berlutut dengan bunyi gedebuk, dan dia tidak tahu harus berlutut untuk siapa.
Bagaimanapun, dia berlutut di tanah, dan dia tidak lagi berani berbicara dengan kepala tertunduk. Dev bangkit dan berjalan keluar dari kotak. Biaozi, sepupumu tidak sopan pada Tuan Chen, kamu bisa mengurusnya sendiri. Yansen mengikuti di belakang Dev, menatap Biaozi dengan dingin dan berkata, Tuan Harimau, saya mengerti. Biaozi mengangguk lagi dan lagi. Dan wanita ini juga. Dev menunjuk dengan tangannya ketika dia melewati Joseline. Pada saat ini, Joseline sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Chen, saya mengerti. Biaozi membalas. Dev melirik kotak itu lagi. Teman-teman sekelas itu semua meringkuk, dipenuhi ketakutan dan penyesalan, terutama Yuna, yang bersembunyi di belakang yang lain, dan celananya sangat ketakutan hingga basah. Pada akhirnya, mata Dev tertuju pada Ernie, dan dia tersenyum pada Ernie. Ernie, bekerja keraslah, saya percaya pada kemampuan Anda. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menemukan Yansen. Yansen bereaksi sangat cepat, dan segera berkata kepada Ernie, Saudara Ernie, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, laporkan saja kepada saya. Ernie sudah tercengang saat ini, dan hanya terus menganggukkan kepalanya. Dev dan Yansen pergi, Biaozi menggertakkan giginya dan membiarkan Hang dan Joseline diseret keluar, dan segera ada teriakan di luar. Yansen berbicara, Biaozi tidak berani menolak. Pada saat ini, semua orang di dalam kotak penuh penyesalan dan ingin menampar diri mereka sendiri dengan keras. Jika mereka tidak mengejek Dev pada saat itu dan dapat mengatakan sepatah kata pujian untuk Dev, mungkin mereka dapat mengubah hidup mereka, cukup contoh Ernie saja. Di dalam kotak di lantai 3, hanya ada Dev dan Yansen. Selama ini, apakah ada berita tentang Stanley? Apakah dia mencari masalah? Dev bertanya. Yansen menggelengkan kepalanya, itu tidak benar, tuannya Timotius tidak mudah ditemukan. Dev mencibir, tidak ada gunanya menemukan kakeknya, gurunya Timotius di mataku, itu tidak layak disebut. Itu wajar, Tuan Istana belajar seni abadi. Yansen segera mulai menyanjungnya. Oke, jangan memuji. Dev tersenyum dan mengeluarkan pil kohesif dari tubuhnya, saya punya pil di sini. Setelah Anda memakannya, kekuatan Anda akan meningkat, dan kemudian Stanley tidak akan lagi menjadi lawan Anda. Ketika Yansen melihat pil itu, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Pil ini tidak lebih dari ukuran ibu jari. Pil itu sangat gelap, itu akan memiliki kekuatan seperti itu? Tuan Istana, obat macam apa ini, apa sangat kuat? Yansen bertanya. Ini disebut pil kohesif, jangan meremehkannya, bahan obat yang digunakan dalam pil ini akan mencapai jutaan. Itu sangat mahal? Yansen terkejut, dan tanpa ragu, dia langsung memakan pil kohesif. Segera, Yansen merasa hangat dan nyaman di perutnya, dan ada arus panas yang mengalir di tubuhnya. Pada saat ini, Yansen tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya telah meroket dan dia ingin melampiaskan. Dev juga melihat apa yang dimaksud Yansen, dan tersenyum sedikit, apakah Anda memiliki halaman belakang di sini? Anda dapat mencobanya. Ya. Yansen segera membawa Dev ke halaman belakang. Di halaman belakang, ada batu besar dengan beberapa kata diukir di atasnya, yang dibeli Yansen dengan uang. Kamu melemparkan pukulan ke batu itu dan lihat. Dev menunjuk ke batu besar dan berkata. Tanpa ragu-ragu, Yansen membanting tinju ke batu. Di bawah pukulan ini, batu itu benar-benar retak langsung dari tengah. Ini. Yansen melihat tinjunya, dan seluruh orang terkejut. Tinju ini dapat memecahkan gunung dan batu, saya khawatir itu memiliki kekuatan 1000 jin. Dengan satu pukulan sekarang, Anda dapat dengan mudah membunuh seekor sapi, jadi jika Qigong keras Stanley ada di depan Anda, itu hanya lelucon. Ingat satu hal, di depan kekuatan mutlak, tidak ada yang namanya Qigong keras. Dev menepuk bahu Yansen dan berkata. Yansen berkata dengan penuh semangat. Tuan Istana, apakah Anda punya lagi? Beri saya 2 lagi. Hanya setelah saya makan 1 pil kohesif, kekuatannya menjadi sangat besar. Jika saya makan 2 lagi, apakah itu masih sepadan?
Dev memutar matanya ke arah Yansen dan berkata, belum lagi bahan obat yang dibutuhkan untuk pil obat ini sangat mahal dan sulit ditemukan. Untuk memurnikan pil obat, saya telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan kamu masih ingin makan dua lagi. Ketika Yansen mendengar ini, dia menggaruk kepalanya dan tersenyum dan berkata, pil obat ini sangat bagus. Jika ada di pasaran, saya khawatir ribuan orang akan menginginkannya. Anda harus tahu bahwa seluruh orang menyukainya. Sekarang di dunia bela diri, banyak orang ingin bisa menjadi pendekar kuat. Mereka tidak ragu untuk menghabiskan banyak uang untuk berkonsultasi dengan tuan mereka dan membeli berbagai bahan obat tambahan. Itulah alasan mengapa Stanley bisa magang kepada Timotius. Saya mendengar bahwa harganya 200 juta yuan. 200 juta? Dev tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terkejut. Hanya dua hal yang dipelajari Stanley, dan itu membutuhkan 200 juta. Yansen bisa langsung mematahkan apa yang disebut kigong kerasnya dengan memakan salah satu pil obatnya sendiri. Bukankah pil obatnya sendiri seharusnya bernilai lebih dari 200 juta yuan? Mata Dev berbinar, seolah-olah dia telah menemukan jalan menghasilkan uang. Yansen, jika saya mengembangkan beberapa ramuan obat, dapatkah Anda menjualnya? Dev bertanya pada Yansen. Tuan Istana, jika Anda bisa membuatnya, sangat baik bagi kami untuk memakannya, mengapa harus menjualnya? Jika Anda kekurangan uang, kami memiliki jalan komersial dengan nama Olah Harimau, dan kami dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu 1 tahun. Yansen tidak mengerti mengapa Dev akan menjual pil obat yang begitu bagus. Jika ini dibeli oleh lawan, bukankah itu membuat masalah untuk diriku sendiri? Saya tidak menjual pil kohesif ini, bahan obat yang dibutuhkan untuk pil ini terlalu berharga, dan juga mengonsumsi kekuatan spiritual. Saya akan memurnikan beberapa pil permajaan kecil sederhana, yang dapat mengkonsentrasikan dan menyehatkan otak, memperpanjang hidup, dan memiliki fungsi penting. Itu bisa membuat kekuatan pria diremajakan. Dev menjelaskan kepada Yansen, dan kemudian bertanya. Berapa banyak manfaat yang dapat dihasilkan oleh jalan komersial itu setiap tahun? 200 juta, tetapi karena Aula Harimau juga membutuhkan banyak dana untuk pemeliharaan, hanya ada puluhan juta yang tersisa. Yansen berpikir sejenak dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, saya butuh banyak uang sekarang untuk membeli bahan obat, mungkin miliaran, atau puluhan miliar. Jika hanya mengandalkan jalan komersial Anda akan mendapatkan bahan pada lebaran monyet. Puluhan miliar. Yansen menarik napas, Tuan Istana, mengapa Anda membutuhkan begitu banyak uang? Dev tidak menyembunyikan apapun dari Yansen, dan berkata dengan jujur, saya membutuhkan energi spiritual untuk kultivasi, dan bahkan di Villa Bukit Indah, energi spiritual terlalu tipis, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan saya, jadi saya membutuhkan banyak bahan obat yang berharga untuk disempurnakan menjadi pil untuk membantu kultivasi. Oh! Yansen mengangguk mengerti tetapi sedikit mengernyit. Saya khawatir bahkan jika saya memberi Anda seluruh keluarga Su, saya tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak uang. Apa maksudmu? Apakah kamu melihatku sebagai pria yang menghabiskan uang wanita? Dev melotot. Ini tidak seperti itu, bagaimana mungkin penguasa istana Naga Langit membiarkan seorang wanita membiayai? Yansen buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa beberapa bahan obat adalah bahan obat biasa, dan harganya tidak mahal. Anda dapat membeli satu batch untuk saya, dan saya akan memurnikan beberapa pil permajaan kecil, dan kemudian Anda dapat menjualnya. Adapun berapa harganya? Anda dapat menjual dengan harga Anda sendiri. Anda yang akan mengambil keputusan sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, Yansen segera meminta seseorang untuk membawa pena dan kertas, siap untuk mencatat. Shanxi, bunga lili calla, inti leci, si jiking. Dev menyebutkan lebih dari selusin jenis bahan, tetapi semuanya adalah bahan obat umum, yang mudah dibeli dan tidak mahal. Apakah kamu sudah mencatatnya? Dev bertanya pada Yansen setelah dia selesai berbicara. Tuan Istana, saya telah menuliskannya. Ini adalah bahan obat umum. Apotek Cina Hongcheng kami memilikinya, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Saya akan mengirim seseorang ke Yuncheng.
Ada pangkalan obat di sana, dan semua jenis obat, bahan obat tersedia. Itu murah dan bisa menghemat banyak uang. Jansen tahu bahwa Dev membutuhkan terlalu banyak uang, jadi dia mulai menabung, dan dia tidak berani menjadi boros. Yuncheng. Dev tiba-tiba teringat bahwa Yuncheng, hanya beberapa ratus mil di barat daya Hongcheng, memiliki basis bahan obat terbesar di negara ini. Hampir semua obat herbal Cina di negara tersebut telah berpindah tangan melalui Yuncheng dan didistribusikan ke berbagai tempat, sehingga seiring waktu, Yuncheng memiliki nama lain nama E. Saya tidak tahu obat apa ini, jika ada bahan obat yang saya butuhkan. Semua kebutuhan Dev adalah bahan obat yang sangat berharga, dan ginseng gunung dan Ganoderma lucidum yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pengumpul roh tidak cukup untuk lebih dari 100 tahun, setidaknya 300 tahun. Anda harus tahu bahwa ginseng gunung dan Ganoderma lucidum yang berusia lebih dari 300 tahun semuanya berada di pegunungan tandus dan pegunungan yang tidak berpenghuni, sehingga sangat sedikit yang bisa dipanen, dan jika Anda ingin mengumpulkan roh untuk memberikan efek maksimal, Anda perlu membabi buta menggunakan ramuan obat. Itu adalah teratai salju Tianshan. Bahkan lebih sulit untuk mendapatkan teratai salju Tianshan ini, jadi Dev tidak bisa terburu-buru. Dia hanya bisa mengumpulkan kekayaan terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan pengembalian tinggi untuk membeli barang-barang ini. Lagi pula, ada pria pemberani di bawah hadiah berat. Tuan Istana, ada rumah lelang di Uncheng, yang menghususkan diri dalam melelang harta langka yang dikumpulkan dari berbagai tempat. Di antara mereka, ada bahan obat yang paling berharga. Saya akan mengirim seseorang untuk memperhatikan. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuan Istana, saya akan segera memberitahu Anda. Jansen berbisik. Oke, itu saja. Dev mengangguk. Saya tidak tinggal di restoran pastoral untuk waktu yang lama. Setelah menjelaskannya dengan jelas kepada Jansen, Dev pergi ke rumah keluarga Su. Ramuan yang disempurnakan untuk Huan Su sudah siap, dan Dev akan memberikannya untuk Huan Su. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Yuki, sudah ada kepastian bahwa Huan Su akan menjadi ayah mertuanya. Dev tidak berani menganggap enteng ayah mertuanya. Jansen secara pribadi mengantar Dev ke villa keluarga Su. Begitu mereka tiba di pintu villa, keduanya melihat Audi hitam diparkir di pintu. Plat nomornya adalah Hong A 00001. Nomor plat ini terlihat sangat menarik. Sial, bukankah ini mobil orang nomor 1 Hongcheng? Kenapa ada di sini? Setelah melihat plat nomornya, Jansen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dev juga sedikit bingung, mengapa pemimpin tertinggi Hongcheng datang ke keluarga Su? Tetapi memikirkan bagaimana Huan Su juga orang terkaya di Hongcheng, bukan tidak mungkin bagi pemimpin untuk datang dan membicarakan sesuatu. Dev ragu-ragu sejenak, memikirkan apakah akan masuk atau tidak, tetapi akhirnya keluar dari mobil dan masuk. Mulai sekarang, dia akan menjadi keluarga dari ayah mertuanya, jadi tidak perlu ditahan. Selain itu, mengenal lebih banyak orang seperti ini mungkin berguna. Begitu dia masuk ke villa, Dev melihat Yuki dan seorang pemuda aneh di halaman. Keduanya sepertinya membicarakan sesuatu, tetapi melihat penampilan Yuki, dia tidak terlalu senang. Brett, jangan datang ke rumahku di masa depan. Jika kamu tidak tahu, kamu pikir aku tidak ada hubungannya denganmu. Yuki mengerutkan kening dan berkata kepada pemuda itu. Yuki, saya baru saja datang menemui Paman Su. Saya mendengar bahwa dia sakit, dan saya membawakannya ginseng berusia 1000 tahun. Saya berusaha keras untuk mendapatkan obat ini. Brett berkata, dia sebenarnya ingin meraih tangan Yuki. Yuki sangat ketakutan sehingga dia bergegas kembali dan bersembunyi, tetapi Brett sepertinya tidak mau menyerah. Bagaimana orang tuamu mengajarimu untuk bergerak di siang hari? Ketika Dev melihat adegan ini, kemarahannya tiba-tiba muncul. Dev. Melihat Dev datang, Yuki memasang wajah bahagia dan buru-buru berlari ke arah Dev. Ketika Brett melihat penampilan Yuki ketika dia melihat Dev, permusuhan melintas di matanya, dan dia menatap Dev dengan sengit. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, siapapun yang menyentuh istriku, aku akan memukul siapapun. Setelah Dev selesai berbicara, dia berpikir untuk naik untuk memberi Brett 2 kaki.
Tapi Yuki buru-buru meraih Dev. Jangan lakukan itu dulu, bukankah dia juga menyentuhku? Tapi kata-kata Dev menghangatkan hati Yuki. Dia menemukan bahwa dia semakin menyukai Dev. Istri Anda? Mata Brett melebar seketika, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu bukan istriku, itu istrimu, apakah kamu ingin melihat akta nikah? Dev memandang Brett dengan jijik dan mencibir. Yuki tercengang saat mendengarnya. Dia tidak tahu kapan dia mendapatkan akta nikah dengan Dev, tetapi setelah memikirkannya, dia tahu bahwa Dev sengaja marah pada Brett. Oke, tunjukkan padaku. Brett mengulurkan tangannya dan berkata. Ketika Dev mendengarnya, dia tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan benar-benar membacanya. Aku tidak membawanya. Lagi pula, kenapa aku harus menunjukkan akta pernikahanku? Wajah Dev lucu, jelas dia sedang mempermainkan Brett. Melihat Dev seperti itu, Yuki menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Wah, tahukah kamu apa konsekuensi dari bermain denganku? Percaya atau tidak? Sebelum Brett selesai berbicara, dia melihat Hwan Su keluar dengan sepoci teh, dan ketika dia melihat Dev ada di sana, dia sedikit terkejut. Dev, kamu di sini juga, cepatlah dan cicipi sendiri. Biluo Chun, kamu semua kesin. Setelah Hwan Su tahu bahwa Dev dan Yuki semakin dekat, namanya perlahan berubah, dan dia mulai memanggilnya dengan nama depannya, jadi dia sepertinya dekat dengan Dev. Biluo Chun ayahku enak, ayo kita minum bersama. Yuki benar-benar berjalan menuju paviliun di halaman dengan lengan Dev di depan wajah Brett. Ketika Brett melihat adegan ini, wajahnya menjadi hitam, tetapi dia mengikuti. Beberapa orang duduk di paviliun, Hwan Su menuangkan beberapa cangkir teh sendiri, dan kemudian berkata kepada Brett sambil tersenyum, Brett, ini Dev, penyakit saya disembuhkan olehnya, kalau tidak saya akan pergi lebih awal. Paman Su, apakah pria ini suami Yuki? Keduanya punya akta nikah. Brett bertanya pada Hwan Su. Suami? Surat nikah? Hwan Su tercengang, dia tidak tahu sama sekali tentang ini, dan Yuki tidak memberitahunya. Melihat ekspresi Hwan Su, Brett tersenyum dingin, membenarkan tebakannya. Dia hanya menebak bahwa Dev berbohong padanya dan sengaja marah padanya. Dia dan Yuki tidak memiliki surat nikah atau akta nikah sama sekali. Ayah, Dev menggodanya hanya untuk bermain-main. Yuki buru-buru menjelaskan kepada Hwan Su. Jangan melihat kepuasan Hwan Su dengan Dev, tetapi jika Yuki berani diam-diam mendapatkan sertifikat nikah, Hwan Su pasti tidak akan setuju. Anda harus tahu bahwa Hwan Su adalah orang yang sangat tradisional. Oh! Ekspresi Hwan Su melunak. Melihat ini, Brett menatap Dev dengan senyum dingin, dan menatap Dev dengan tatapan provokatif. Paman Su, saya mendengar bahwa Anda tidak enak badan beberapa waktu lalu. Saya secara khusus membawakan Anda ginseng berusia 1000 tahun dari Yuncheng. Hal semacam ini sulit didapat. Saya menerimanya dari seorang petani gunung di dataran dengan harga tinggi. Dikatakan bahwa memakannya dapat memperpanjang umur dan mencegah semua penyakit. Setelah Brett selesai berbicara, dia mengeluarkan kotak yang sangat halus dari tubuhnya. Kotak itu dibungkus dengan kain merah dan diikat dengan tali merah. Ginseng berusia 1000 tahun itu memiliki energi spiritual. Jika tidak dibungkus dengan kain merah dan diikat dengan tali merah, sangat mungkin untuk energinya melarikan diri. Brett menjelaskan dan menyerahkan kotak itu kepada Hwan Su. Brett, kamu sangat sopan. Hwan Su dengan senang hati mengambil kotak itu, dan kemudian melanjutkan, apakah ayahmu sibuk baru-baru ini? Saya selalu ingin mencari waktu untuk duduk bersamanya, tetapi tidak ada kesempatan. Paman Su, ayah saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Anda juga tahu bahwa ada seorang pengusaha Hong Kong yang ingin berinvestasi di Hong Cheng. Ayah saya menemaninya setiap hari, tetapi saya diberitahu ayah saya tentang pengembangan tanah di barat dari Sujiacheng. Dia telah diminta oleh orang untuk mendapat persetujuannya. Setelah Brett selesai berbicara, dia tidak lupa melirik Dev. Dia percaya bahwa ketika Dev mendengar ini, dia harus tahu identitasnya, dan dia pasti akan dinasihati. Ketika Hwan Su mendengar kata-kata Brett, dia langsung tertawa bahagia. Brett, Paman Su terima kasih banyak.
Jika tanah di sebelah barat kota keluarga Su dapat dikembangkan, Paman Su tidak akan melupakanmu atas kebaikan ini. Paman Su sopan, kita semua keluarga, apa yang kamu sopan? Ketika Brad berbicara tentang keluarganya, dia dengan sengaja membuat nada suaranya lebih kuat, dan menatap Dave dengan tatapan provokatif. Hanya saja Dave tidak menatapnya sama sekali, wajahnya tenang, dan Dave tidak memiliki kejutan sedikit pun tentang identitas Brad. Melihat Dave begitu tenang, Brad sedikit terkejut. Dia terkejut bahwa Dave masih tidak mengerti identitasnya. Presiden Su, Dave mengeluarkan pil obat yang disempurnakan dan berbicara. Tapi begitu dia membuka mulutnya, Yuki, yang ada di sampingnya, memberinya putaran yang keras dan memelototi Dave. Dave tiba-tiba terbangun dan buru-buru mengubah kata-katanya, Paman, ramuan obat yang disempurnakan untukmu telah dibuat. Selama kamu memakannya, tubuhmu akan baik-baik saja. Hwan Su mengambil pil obat Dave, dan penampilannya yang bersemangat bahkan lebih bahagia daripada ginseng berusia 1000 tahun milik Brad. Bagaimanapun, Hwan Su tahu kemampuan Dave, dan ramuan yang disempurnakan oleh Dave tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah ramuan. Setelah minum pil obat, Hwan Su langsung menelannya. Melihat pil gelap yang membuat Hwan Su lebih bahagia daripada ginsengnya sendiri yang berusia 1000 tahun, Brad langsung marah. Paman Su, pil yang gelap dan tidak licin tidak akan membuatmu begitu bahagia, kan? Aku sudah makan ginseng ribuan tahun, tapi itu jauh lebih baik daripada pil yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Brad berkata dengan sedikit sedih. Tepat ketika Hwan Su hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan, dia melihat Dave mencibir. Siapa yang tahu apakah yang kamu bawa adalah ginseng atau akar rumput berusia 1000 tahun? Mendengar ini, ekspresi Brad tiba-tiba berubah. Wah, apa maksudmu? Saya menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk membeli ginseng 1000 tahun. Bagaimana mungkin akar rumput? Jika bukan karena takut membuka kain dan ginsengnya kabur, akan kutunjukkan padamu sekarang juga. Mendengar apa yang dikatakan Brad, Dave dan Yuki tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Brad benar-benar percaya bahwa ginseng 1000 tahun memiliki spiritualitas dan akan melarikan diri. Lagi pula, bagaimana mungkin dengan 1 juta orang bisa membeli ginseng berumur 1000 tahun? Anda harus tahu bahwa ginseng berusia 100 tahun yang disiapkan oleh Yuki, Ganoderma lucidum, dan lain-lain, berharga beberapa juta, dan pil yang disempurnakan oleh Dave memiliki harga lebih dari 100 juta yuan. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir aku tidak bisa berbohong? Brad sedang terburu-buru. Brad, ketika kamu tidak membeli ginseng berusia 1000 tahun ini, kamu bahkan tidak melihatnya, kan? Hanya menjualnya kepadamu seperti ini? Yuki mencoba yang terbaik untuk menahan senyumnya dan bertanya pada Brad. Bersambung ke episode 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.